Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas seluruh cerita dari sebuah film yang mengisahkan seorang pemuda desa yang tak sengaja mendapatkan kekuatan Dewa Naga, sebuah kekuatan maha dahsyat yang tak pernah ada tandingannya. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Kisah berawal terperlihatkan dengan seorang gadis siluman bernama Yuwei memasuki kediaman Wei King berpura-pura menjadi saudara sepupu calon istrinya bernama Sang Wei. Tak lama Yuwei pun menghadap, namun Sang Wei tak mengenalinya. Dengan kekuatan sihirnya, Yuwei mengendalikan Sang Wei. Di tempat lain di kuil naga, kita diperkenalkan dengan pemeran utama bernama Si Guang sedang mengejar seorang pendekar bernama Yochi yang diduga siluman musang. Wei King dan Sang Wei yang kebetulan berada di sana berterima kasih kepada Si Guang. Si Guang dan Yochi pun kembali ke kediamannya. Ternyata mereka berdua berteman, pura-pura tak kenal dan bertarung untuk menyelidiki siluman rubah yang sedang mengincar Wei King. Malam harinya, Si Guang melumpuhkan Wei King menyamar menjadi dirinya. Begitu juga dengan Yu Wei menjadi Sang Wei agar bisa menghabisi Wei King. Acara pernikahan pun digelar, para tamu undangan mulai berdatangan. Tak lama muncul dua pendekar dari sekte Silin bernama Li Ji dan Jiling. Mereka berdua mendeteksi adanya aura siluman rubah. Dan malam harinya setelah acara pernikahan selesai, Si Guang yang menyamar menjadi Wei King menemui Sang Wei. Namun ternyata dia bukan Sang Wei maupun Yu Wei, dia bernama Wang Yan. Li Ji dan Jiling yang sedang menyelidiki keberadaan siluman rubah dikejutkan dengan kemunculan Si Guang dan Wang Yan yang sedang bertarung. Li Ji dan Jiling ikut bertarung, namun tak mengetahui bahwa Si Guang juga pemburu siluman. Tak lama pertarungan pun berlanjut semakin brutal. Pertarungan berhenti, mereka berdua mengenalkan diri dari sekte Silin, pembasmi siluman yang memiliki plakat khusus. Dan tiba-tiba
Wang Yan berhasil menyandera Yu Wei. Jiling terkejut melihat Yu Wei yang pernah dia kenal sebelumnya. Mereka bertiga pun tak bisa berbuat apa-apa. Namun tiba-tiba akhirnya Wang Yan berhasil diikat, namun tiba-tiba terdengar suara jeritan dari luar. Mereka pun bergegas mengejar suara tersebut, dan Yu Wei menunggu di sana. Namun tak disangka ternyata Yu Wei adalah saudara Sang Wei, sementara si Guang masih mengejar sumber suaranya. Si Guang terkejut, ternyata yang dikejarnya adalah siluman rubah ekor 8 yang bernama Xiu Wei. Siluman legendaris berkekuatan Dewa Naga yang selama ini dia cari. Tak lama Xiu Wei pun melarikan diri. Si Guang terus mengejarnya hingga tiba di satu ruangan. Dia terkejut melihat Wang Yan berada di sana. Tak lama muncul Lu Wei dan Wei Su, sepupu Wei Qing. Jiling dan Li Ji pun menyusul ke sana. Dan terakhir muncul Yu Wei yang membuat si Guang semakin kebingungan. Siapa di antara mereka siluman rubah ekor 8? Yang ternyata Wang Yan dan Yu Wei ditugaskan oleh Ratu Siluman untuk membawa siluman rubah ekor 8 yang bersembunyi di kediaman Wei Qing. Begitu juga dengan Jiling dan Li Ji ditugaskan oleh ketua sekte Silin untuk menjemputnya juga. Namun dengan mengejutkan mereka semua bersatu, yang berarti tak ada satupun di antara mereka siluman rubah ekor 8. 有一个人，你们几个人里断尾妖火抓的挖心凶犯，你们5个都有嫌疑。 Wei Qing tersadarkan diri dan setelah diperiksa ternyata keracunan. Mereka semua berkumpul untuk membahas keberadaan siluman rubah ekor 8. Wang Yan menjelaskan bahwa siluman tersebut bernama Xiu Wei sudah banyak makan korban demi mempertahankan wujudnya menjadi manusia. Setelah membahas panjang lebar, si Guang mengeluarkan sihir ikatan untuk menjaga agar tak saling curiga dan terdeteksi jika melarikan diri. Semua terkejut, mereka terkena kutukan maut saat si Guang mengeluarkan sihir ikatan. Kutukan mematikan yang secara perlahan akan kehilangan 5 panca indera dan akan tewas. Yang ternyata Xiu Wei menanamkan kutukan tersebut secara diam-diam sejak awal acara pernikahan. Namun aktifnya bersamaan dengan ikatan tersebut. 死咒是小伟，这狐妖难道真的法力通天？应该是在礼单上施了咒。真是聪明。这印记看起来像是月相。死咒吞灭。 Menyelidiki lebih dalam, Jiling melumpuhkan Wei Qing akan dijadikan umpan untuk memancing Xiu Wei keluar. Jiling pun mengaktifkan formasinya. Yu Wei tersengaja memasuki tempat di mana formasi sihir Jiling diaktifkan. Dengan mengejutkan, dia berubah menjadi siluman rubah. Tak lama, para pendekar pun muncul. Jiling terkejut, ternyata Yu Wei pujaan hatinya adalah siluman rubah ekor 9. Namun saat Li Ji akan membawanya, Wang Yan menghadangnya. Si Guang mengatakan bahwa yang mereka cari adalah siluman rubah ekor 8 yang banyak melakukan kejahatan. Sedangkan Yu Wei siluman rubah ekor 9. Dan tiba-tiba...
Jiling dibuat tak berdaya, begitu juga dengan si Guang. Namun tiba-tiba Master Bunga dari Sekte Silin bernama Mo Yuntan muncul, yang membuat dua siluman rubah ketakutan. 莫云探，双花法师。 Mereka bertiga masih berusaha keras mencari siapa Xiao Wei sebenarnya. Wang Yan dan Yue sudah dapat disimpulkan bukan Xiao Wei. Kini yang dicurigai sisa 3 orang, yaitu Sang Wei istri Wei Qing, Lu Wei pelayan Wei Qing, dan Wei Shu sepupu Wei Qing. Semua adalah orang terdekat Wei Qing. Mereka pun bergegas mencari Wei Qing karena diduga dalam bahaya. Dan benar saja, ternyata Wei Qing sudah tewas dihabisi. Dan tiba-tiba Wang Yan dan Yue muncul kembali. Akhirnya mereka bersatu dengan tujuan yang sama, yaitu mencari keberadaan Xiao Wei. Yue mengatakan nama aslinya yaitu Wu Yi. Malam harinya si Guang dan Jiling melakukan pemurnian jiwa kepada Wei Qing untuk memancing Xiao Wei keluar. Dan 3 orang terdekatnya tak boleh meninggalkan tempat sebelum fajar. Tak lama Sang Wei minta izin untuk pergi mengambil selimut. Wu Yi dan Wang Yan yang melihatnya bergegas mengikutinya. Namun tiba-tiba terdengar suara jeritan, yang ternyata Sang Wei telah tewas ada yang menghabisi. Mereka pun bergegas mengabarkannya kepada si Guang. Akhirnya Xiao Wei berhasil ditangkap. Dengan mengejutkan, ternyata rubah ekor 8 adalah Wei Shu. Terungkap sudah siapa Xiao Wei sebenarnya. Dia pun dibawa ke hadapan Sang Wei dan mengelak bukan dia yang telah menghabisinya. Setelah diperiksa oleh Mo Yuntan, ternyata Sang Wei masih hidup. Dan ternyata orang yang selama ini dicari oleh Xiao Wei adalah Sang Wei, orang yang telah menyelamatkannya 1000 tahun yang lalu. Nama asli Sang Wei adalah Wang Sheng. 放开我！不是这样的，放开我，小薇！人还有一口气，当夜无力回天。 法印只能暂时压制住出血，他的心脏严重受创，失血过多。人竟然还活着，是你杀了他？怎么可能会伤害他？我想报答他，饶了几辈子的往生啊！ Jiling mengungkap rahasia yang mengejutkan. Ternyata Sang Wei tak dihabisi oleh siapapun. Setelah kematian suaminya, dia ingin keluar dari sana dibantu oleh Lu Wei dengan membuat siasat seolah dihabisi oleh siluman rubah. Namun saat akan pergi, tak disangka ternyata Lu Wei menghabisi Sang Wei hingga dia terluka parah namun masih bernapas. Terungkap sudah kejahatan Lu Wei yang sebenarnya. Dan tiba-tiba keesokan harinya, setelah tertangkapnya Xiao Wei, akhirnya si Guang berhasil menghilangkan kutukannya. Dan Xiao Wei mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menyelamatkan Sang Wei. Meski dengan resiko yang tinggi akan mengancam nyawanya dari kekuatan kutukan es. 妖孽还在什么妖孽？ Jiling dan Li Ji menemui Xiao Wei karena curiga ada kekuatan yang lebih besar di belakangnya. Xiao Wei pun membenarkan asumsi Jiling. Ada kekuatan yang jauh lebih besar, yaitu kekuatan Dewa Naga bernama Ciwen. 1 bulan yang lalu, Xiao Wei kedatangan siluman mengerikan bernama Yuan Wuho, meminta Xiao Wei untuk menarik kembali kekuatan silumannya yang dipinjamkan kepada Dewa Naga. Dengan imbalan akan diberitahu keberadaan Wang Sheng. 蛊惑，我来实现你的愿望，找的那个人，我知道在哪里。你要找王生。 他要我收回借给龙神大人的旧位置，他真的帮我找到了王生。千机剑。 Wu Yi menjelaskan bahwa dulu kekuatan Dewa Naga tak tertandingi, namun kini dirumorkan kekuatannya telah hilang. Dan selama kehilangan kekuatannya, Dewa Naga meminjam kekuatan dari para siluman tingkat tinggi, termasuk dari Xiao Wei. Dan ternyata Dewa Naga adalah ketua Sekte Silin. 已经没有龙神之力了。
白泽，这次是龙神大人很少唤我，将借予我使用的妖力收回，背后必有布局谋划之人，谨慎为好。龙神大人，你身上已经没有了龙。好可怜啊！ Xiao Wei juga menjelaskan bahwa dia berhutang nyawa kepada Dewa Naga yang meminjamkan kekuatannya saat dia sekarat. Namun setelah pulih, dia mengkhianatinya dengan menarik kembali kekuatannya yang dimanfaatkan oleh Yuan demi mencari keberadaan Sang Wei. Dua gadis yang masih berada di luar bersama si Guang akhirnya sadar bahwa Jiling dan Li Ji mengelabuinya akan membawa Xiao Wei ke sekte Silin yang telah bekerja sama dengan si Guang dengan menghadang mereka berdua. Saat mereka berdua akan membawa Xiao Wei ke sekte Silin, tiba-tiba muncul siluman kupu-kupu yaitu Yuan. Dia menghasut Xiao Wei untuk menggunakan kekuatan Dewa Naga yang masih berada dalam tubuhnya untuk membangkitkan Wang Yan kembali. 让他救回余生尾巴。 Ternyata Yuan bersiasat ingin mengambil kekuatan Dewa Naga, namun tiba-tiba Mo Yuntan muncul. Dia pun bergegas mengejar Yuan. Yuan berhasil melarikan diri. Xiao Wei tak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia murka kepada mereka semua. Dan tiba-tiba dengan mengejutkan, Jiling terkena senjata es hingga tewas. Jiling! ，Mereka bertiga terkejut, kutukan esnya tak muncul padahal Xiao Wei mengeluarkan kekuatan silumannya. Wang Yan mengatakan ternyata Xiao Wei sedang menggunakan kekuatan Dewa Naga hingga tak muncul kutukannya. 龙神之力，用的是龙神之力。 Mereka semakin tersudutkan dengan tekanan kekuatan tingkat tinggi, hingga Xiao Wei sendiri tak mampu mengendalikannya. Hanya Dewa Naga yang mampu menandinginya. Si Guang pun pergi akan membawa Wang Sheng ke sekte Silin untuk memancing Xiao Wei. Sementara Li Ji membawa Jiling ke hadapan ketua. Ketua pun membawa cincinnya dan mengeluarkan kekuatan pengendalinya. Yang ternyata Jiling adalah boneka kayu jelmaan dari ketua sendiri. 大人，不行了。 处理掉吧。 Tak lama akhirnya si Guang tiba di sekte Silin dengan membawa Wang Sheng. Dan benar saja, Xiao Wei pun muncul.
Si Guang kalah tak mampu menghadapinya. Tak lama muncul dua gadis dan Li Ji dengan membawa pasukannya. Namun ternyata dua gadis membela Xiao Wei karena harus dibawa ke istana bulan hidup-hidup. Dan akhirnya ketua sekte Shilin atau Dewa Naga bernama Ciwen muncul. Wu Yi terkejut melihat wajahnya sama dengan Jiling. Tak butuh waktu lama, Dewa Naga melumpuhkan mereka semua. Dengan seketika, langit pun cerah kembali. Ternyata kekuatan yang digunakan Dewa Naga adalah petir ungu kutub timur, milik siluman tingkat tinggi bernama Baiji. Ciwen mengingatkan Xiao Wei bahwa kekuatan Dewa Naga untuk menolong semua orang, bukan untuk satu orang. Namun dengan mengejutkan, Xiao Wei malah menantangnya. Xiao Wei kalah tak mampu menandinginya. Dia pun bergegas menghampiri Wang Sheng. Wang Sheng meminta keinginan terakhirnya agar Xiao Wei menggunakan kekuatan Dewa Naga untuk kepentingan semua orang, bukan untuk dirinya seorang. Tak lama Wang Sheng pun tewas, dan akhirnya Xiao Wei melepaskan obsesinya mengeluarkan kekuatan Dewa Naga, hingga tak lama dia juga tewas. Namun dengan mengejutkan, kekuatan Dewa Naga memilih si Guang untuk menjadi tuannya. Si Guang tak sadarkan diri dan dibawa memasuki sekte Shilin. Saat Ciwen akan pergi, Wu Yi memanggilnya Jiling, namun sikap Ciwen sangat dingin. Malam harinya, Wu Yi memaksa memasuki sekte Shilin, yang akhirnya...你越界了。天地混沌，龙生九子，祸乱人间。 Ribuan tahun yang lalu, Dewa Naga memiliki 9 putra. Pada zaman yang sama muncul raja dari segala raja siluman bernama Jiu Ying yang menjadi malapetaka bagi dunia. Hingga kedua alam pun bertempur tanpa henti yang menyebabkan ribuan korban. 9 Dewa Naga bertarung brutal dengan Jiu Ying demi menyelamatkan seluruh makhluk. Karena susah ditaklukkan, 8 Dewa Naga mengorbankan diri untuk menyegel Jiu Ying. Yang tersisa hanya Dewa Naga ke-9 yaitu Ciwen. Dia tinggal di dunia untuk melindungi seluruh makhluk. Wu Yi yang masih berada di sekte Shilin mencoba sekuat tenaga untuk mendekati Ciwen yang dia sangka Jiling. Namun karakter Ciwen yang dingin tetap mengusirnya. Tak berselang lama, akhirnya si Guang tersadar. Dia masih bingung dengan wajah Dewa Naga yang sangat mirip dengan Jiling. Li Ji menghadap Ciwen dengan membawa boneka kayu yang baru. Ternyata Ciwen menghidupkan Jiling kembali.龙神大人，你都能将我医好。龙神大人好厉害，没有什么吩咐的话，我就先退下了，好好休息吧。 Dengan hati yang kecewa, Wu Yi meninggalkan sekte Shilin yang telah ditunggu oleh Wang Yan. Namun setelah perahu melaju, tiba-tiba suara Jiling memanggilnya.
Ciwen ingin mengambil kembali kekuatan Dewa Naga yang berada dalam tubuh si Guang. Dia pun mengutus Jiling dan Li Ji untuk meminjam pusaka tasbih miliknya. Dan saat akan diberikan, si Guang marah kepada Li Ji yang dia sangka adalah Dewa Naga. 我等这一刻，早知道你就是龙神。 Semua terkejut melihat tanda siluman di tubuh si Guang. Mereka menduga si Guang adalah siluman, yang ternyata si Guang adalah satu-satunya yang masih hidup dari klan naga air. Dia memiliki misi balas dendam kepada sekte Shilin yang telah menghancurkan klannya. Demi menyelamatkan Yoshi, si Guang pun mengalah memberikan tasbihnya. Akhirnya si Guang mengetahui bahwa Jiling hanya boneka kayu bukan Dewa Naga. Dan dengan mengejutkan ternyata Wang Yan dan Ciwen sudah saling mengenal sebelumnya. Wang Yan ditugaskan untuk mendekati si Guang mengambil tasbihnya. Salah satu jalan untuk mendapatkan kembali kekuatan Dewa Naganya. Tak lama Jiling muncul menghadap Ciwen. Dia terkejut ternyata dirinya boneka kayu bukan siluman rubah. Ciwen pun memutuskan untuk mengakhirinya. Namun tiba-tiba muncul Wu Yi. Wu Yi kalah dan berhasil ditundukkan. Dia mengancam akan balas dendam atas kehilangan Jiling dan telah memanfaatkan Wang Yan. Tak ada pilihan lain, Ciwen harus mengendalikannya agar tak menggagalkan rencananya. Sejak saat itu, Wu Yi tinggal di istana Shilin di bawah kendali Ciwen. Namun tak lama, dia sengaja membuat onar agar dibiarkan pergi dari sana. Ciwen memanggil Li Ji, mengajaknya mendatangi jurang pasir ungu untuk mendapatkan kekuatan Dewa Naga yang kedua. Wang Yan sudah ditugaskan lebih dulu ke sana dengan membawa si Guang. Kali ini Ciwen akan turun gunung tanpa membangkitkan Jiling lagi. Meski dengan risiko yang tinggi, tak memiliki kekuatan Dewa Naga. Dia juga mengajak Wu Yi sebelum membebaskannya kembali ke Istana Bulan. Dan akhirnya mereka pun tiba di sana bertemu dengan si Guang dan Wang Yan. Kekuatan besar tersebut adalah kekuatan Dewa Naga dari seorang pendekar sakti bernama Wu Jiki. Dia pun memberi hormat kepada Ciwen, yang ternyata Ciwen meminjamkan kekuatan Dewa Naga kepada dirinya di masa lalu, namun dia berkhianat. Demi obsesinya ingin menyempurnakan batu bintang untuk membangkitkan kembali klannya yang hancur. Ternyata Ciwen meminjamkan kekuatan Dewa Naga kepada 4 pendekar besar termasuk kepada Xiao Wei, dan kini Ciwen akan mengambil kekuatannya kembali. 我现在就要收回龙神之力，我给不了你时间了。 「
Tak disangka kekuatan tasbih Buddha milik Si Guang dapat membangkitkan batu bintang, dan tiba-tiba Li Ji terserap oleh kekuatan tersebut. Dengan mengejutkan, mereka semua terserap memasuki dimensi ilusi batu bintang. Ingatan mereka diperlihatkan pada masa lalu. Ciwen berada di dimensi di klan Aodeng bernama Manman, dan Wuyi adalah putri ketua Aodeng bernama Diju. Sementara Li Ji berada di dimensi klan kera hijau bernama Yuan Shijai. Ternyata dia bersaudara dengan Yuan Wuho siluman kupu-kupu, dan Wujiki yang berada di luar diserang oleh Yochi. Akhirnya Wuji muncul akan membantu membebaskan Dewa Naga. Baiji menjelaskan jika Wujiki mengambil batunya maka mereka semua akan tewas, dan batunya tak memiliki kekuatan apapun. Kekuatan intinya berada di dalam ilusi tersebut. Jika Si Guang dan yang lainnya berhasil mendapatkan kekuatan batu bintang dari masing-masing dimensi, maka mereka semua bisa keluar dan kekuatan batu bintang akan sempurna. Dan tiba-tiba terdeteksi aura Raja Siluman Jiuying, yang ternyata semua ini siasat Yuan Wuho menjebak mereka semua untuk merebut kekuatan Dewa Naga. 是元无火夺取龙神之力，会死很多人的，白泽大人。他们必须在星神碎裂之前。真的骗了我，元无火。我可以用终极紫电。 Wang Yan dan Si Guang berada di dimensi klan naga air. Mereka berdua menyadari sedang berada dalam dimensi batu bintang. 100 tahun di sana hanya sekejap di alam manusia. Mereka semua harus segera mencari batu bintang. Sementara Yochi mencoba mencari jalan keluar yang lain, yang akan dibantu oleh dua master bintang utusan Baiji. Sepuluh tahun telah berlalu berada di dimensi ilusi. Kediaman Si Guang didatangi oleh Wujiki untuk mencari batu bintang. Wujiki berhasil melarikan diri. Si Guang terkejut ternyata pendekar sakti di hadapannya adalah gurunya bernama Lingxi. Namun sang guru tak mengenalinya karena waktu itu Si Guang baru berumur 10 tahun. 你为何会认得我？早就不是什么大事了。那个来自西域的，你是传说中世人都叫我邪灵犀。还请大师留下，助我们一臂之力。 Dan singkat cerita, puluhan tahun kemudian, akhirnya mereka semua menemukan gua bintang pada masing-masing dimensinya. Wuyi dan Ciwen melihat batu bintang sedang mengapung. Sedangkan Li Ji memasuki guanya, terlihat seorang pendekar yang dirantai bernama Tiandi. Dengan mengejutkan, dia mengaku sebagai batu bintang. 我叫天帝，星矢在哪儿？我就是星矢。 Si Guang dan Wang Yan yang sudah berada di gua melihat gurunya sedang berbincang dengan Wujiki yang ternyata batu bintang adalah gurunya. Akhirnya mereka berebut batu bintang pada masing-masing dimensinya.
Pada semua dimensi, tiba-tiba terjadi bencana. Si Guang akhirnya melihat dan mengalami terjadinya pembantaian kerennya saat dia masih kecil. Si Guang akhirnya sadar ternyata bukan sekte Silin yang telah menghabisi klan naga air. Dengan mengejutkan ternyata mereka dari istana bulan baru di bawah pimpinan Wang Yan. Sontak saja membuat si Guang tak percaya. 现在你知道答案了。 星爷， Begitu juga dengan klan Aodeng mengalami pembantaian. Tak lama muncul Wujiki dengan membawa batu bintang. 把星矢还我！ Si Guang baru menyadari bahwa orang di hadapannya bukan Wang Yan, melainkan Jiu Ying, penguasa seluruh siluman. Dia menyamar menjadi Wang Yan untuk memfitnah istana bulan baru. Begitu juga dengan Ciwen, akhirnya menyadari bahwa Wu Ye telah dirasuki Jiu Ying. Hal sama pun terjadi pada dimensi Li Ji. Jiu Ying lah pelakunya. Dia mengumpulkan kekuatan dari batu bintang untuk menghancurkan segala 8 naga. Siluman dua kupu-kupu utusan Jiu Ying muncul, mengancam akan menghabisi Wujiki jika Tiandi tak ikut dengannya. Wu Yi yang sudah kerasukan Jiu Ying, tak ada pilihan lain, Ciwen harus melawannya. Di tempat lain di luar dimensi, Yoshi dan dua master bunga akhirnya tiba di gerbang batu bintang, akan membantu mereka semua yang masih terjebak. 他们不会真的要死在天灾里了？怎么还不行啊？ Tak ada pilihan lain, Wu Yi melukai dirinya sendiri agar Jiu Ying keluar dari tubuhnya. Dan akhirnya Wu Yi berhasil mengeluarkan Jiu Ying dan memasuki raga Wujiki. Namun saat akan mengambil batu bintang, tiba-tiba badai salju muncul. 走，我们用星矢离开这里，一起走。 Tiandi hancur dan berubah menjadi batu bintang. Namun saat akan diambil oleh Li Ji, tiba-tiba Yuan Wuho muncul. Li Ji meyakini bahwa Yuan Wuho telah dirasuki Jiu Ying. 蝶遥远无火。是啊。永远的留在这里吧。 Wujiki dan Baiji yang masih di luar mengeluarkan kekuatannya untuk membantu mereka semua yang masih di dalam.殷大人果然料事如神，放弃抵抗吧，可没有好下场。
Wuyi dan Ciwen yang masih berjuang melawan badai salju melihat batu bintang di hadapannya. Mereka pun mengambil risiko mencoba meraih batunya. Dan akhirnya... Ciwen dan Wuyi akhirnya berhasil keluar. Ciwen terkejut melihat teman lamanya yaitu Yuan Wuho. Dialah yang telah menjebak semuanya. Tujuan Yuan ingin menghabisi Ciwen dan mengambil kekuatan Dewa Naga. 究竟是为什么？自然是为了驾着虚妄的神威。留下。 Si Guang dan Wang Yan yang masih berada di dalam batu ilusi, kondisinya semakin lemah, dan tak lama mereka terkubur beku oleh salju. Sementara Yoci dan dua Master Bintang akhirnya berhasil membuka gerbangnya. Si Zheng bergegas menyelamatkan Li Ji, sedangkan Huaqi menyelamatkan si Guang dan Wang Yan. Namun tiba-tiba Yoci didatangi oleh Jiu Ying yang menyerupai Ling Xi. Dengan seketika gerbang keluar pun menghilang, dan tak lama muncul ayahnya Yoci. 会永远留在里面。 Master akhirnya berhasil mengalahkan Jiu Ying, namun Jiu Ying tak mudah untuk dihabisi. Tak lama dia pun tewas, dan akhirnya mereka semua berhasil keluar dari batu ilusi. Si Guang terkejut saat mendengar ayah Yoci telah tewas. Namun saat mereka akan pergi, tiba-tiba Ling Xi muncul memanggilnya. Dengan mengejutkan, dia mengatakan rahasia besar, yang ternyata si Guang adalah adik kandung Ciwen, yaitu Dewa Naga ke-10. Patah saja kekuatan Dewa Naga pertama memasuki tubuhnya, dan sang guru akan membantu untuk yang terakhir kalinya mendapatkan kekuatan naga yang kedua. Di tempat lain, Ciwen mengejar Yuan Wuho yang telah bersekongkol dengan Jiu Ying. Dialah dalang utama dari semua kekacauan yang terjadi. Akhirnya Ciwen berhasil mengalahkan Yuan Wuho, dan si Guang yang telah mendapatkan kekuatan naga yang kedua dikejutkan dengan diperlihatkan semua kakaknya yaitu 9 naga. Mereka sedang membahas untuk menyegel Jiu Ying, yang ternyata segala 9 naga hanya bertahan untuk sementara. Tak ada pilihan lain, mereka semua memutuskan untuk menyatukan seluruh kekuatan menciptakan naga ke-10 yang akan menjadi harapan terakhir untuk menghadapi Jiu Ying. 只有最后一个办法了，留下一个希望，铸造一个龙的第10子，将我们的逆鳞 融在一起。龙石，那是我。 Setelah semua masalah teratasi, Ciwen muncul membuat tahanan Yuan Wuho. Dia memerintahkan untuk segera kembali ke sekte Silin. Setelah mereka semua berada di sekte, Wuyi pamit pergi dipanggil untuk kembali ke sekte Bulan Baru. Begitu juga dengan Wang Yan.
我知道，我无法阻止你被召回，我一定会去找你，把你带回来。Si Guang mendatangi Ciwen untuk menanyakan kemana Wang Yan dan Wu Yi pergi karena mutiara bulannya tak berfungsi. Tak lama muncul 3 petingginya, namun tiba-tiba Bai Ji merasakan ada serpihan jiwa Jiu Ying yang bersemayam dalam salah satu di antara mereka berlima. 就藏在我们其中一人身上。原来是你。 Semua terkejut ternyata serpihan jiwa Jiu Ying berada dalam tubuh si Guang. Bai Ji pun memberikan kekuatan petir ungu untuk menekan roh jahat Jiu Ying dalam tubuh si Guang sebelum si Guang menyempurnakan kekuatan Dewa Naga. 可以镇压邪祟。谢谢哥哥。 Di Sekte Bulan Baru, Wang Yan dihukum oleh Ratu Rubah karena diketahui bersekongkol dengan Ciwen untuk menyelidikinya. Dengan mengejutkan, ternyata sang Ratu Rubah adalah Jiu Ying. 但只要今夜都会知道你就是九阴，我与其他姐妹共感。你知道的太多了。 Wu Yi diam-diam mendatangi Wang Yan yang sedang disegel. Wu Yi terkejut saat Wang Yan mengatakan bahwa Ratu Rubah yang asli telah lama tewas. Yang kini menguasai Sekte Bulan Baru adalah Jiu Ying yang menyerupai Ratu Rubah. Dia memanfaatkan 7 rubah ekor 9 untuk menyempurnakan kekuatannya. Dan tiba-tiba mereka bertiga berhasil menerobos Sekte Bulan akan menjemput Wang Yan dan Wu Yi. 擅闯无相日，吴王言在哪？还不退避？辉耀万古，起！ 进前来，你女会拜我。 Ciwen berhasil menundukkan mereka semua dan akhirnya si Guang menemukan Wang Yan dan Wu Yi. 同心合一。 成功了。 Jiu Ying berhasil menyegel kembali Wang Yan. Si Guang tak mampu menandingi kesaktiannya. Namun tiba-tiba Bai Ji mengatakan akan menyerahkan kekuatan Dewa Naga yang dimilikinya kepada si Guang yang dipinjamkan oleh Ciwen kepadanya. Ciwen diam-diam mendatangi Jiu Ying mengajaknya kerjasama karena memiliki tujuan yang sama yaitu menghabisi keturunan naga yang ternyata Ciwen yang asli berada di Gunung Longyan menjadi segel kekuatan Jiu Ying. Dia adalah Ciwen palsu bukan siluman maupun manusia. Ditugaskan khusus untuk menggantikan Ciwen dan memiliki kekuatannya sampai menunggu kelahiran naga terakhir yang ke-10. Misinya akan berakhir setelah menyerahkan posisi Dewa Naga kepada naga terakhir. Namun kini dia berubah pikiran ingin menjadi Dewa Naga selamanya dan harus menghabisi si Guang. 诗吻的一枚棋子，我将我苦心经营的龙神之尾屠龙，与你一致，我们应该合作，就永远是我的了。龙神之位。 Si Guang yang masih menerima kekuatan naga dari Bai Ji diperlihatkan siapa Ciwen sebenarnya dan terlihat juga saat kelahiran dirinya. Tiba-tiba muncul 2 siluman kupu-kupu yang akan menghabisinya. Namun dengan tepat waktu, Ling Xi muncul melindungi si Guang yang baru lahir. 是有点本事，藏匿于焦族，找到了龙石子。 Li Ji mendatangi Yuan Wuho menanyakan siapa dirinya sebenarnya. Ternyata mereka berdua adalah siluman kupu-kupu bermata 6 petinggi Jiu Ying. Yuan Wuho dan Li Ji adalah jiwa yang sama. Mereka berdua dulunya adalah satu orang, yaitu mantan komandan pemburu siluman dari Sekte Silin. Dan Yuan Wuho yang asli sebenarnya sudah tewas. Saat terakhir kehidupannya, siluman 2 kupu-kupu merasuki tubuhnya hingga terlahir kembali menjadi Li Ji dan Yuan Wuho.
Setelah berhasil menerima kekuatan naga yang ketiga, akhirnya Si Guang menghancurkan segelnya. Li Ji terkejut mendengar kebenaran dari Yuan Wuho, namun tiba-tiba dia memaksa ingin menukarkan tubuhnya. 就让我们换一换吧。 Setelah berhasil menyelamatkan Wang Yan dan Wu Yi, mereka pun kembali ke sekte Xilin. Li Ji sudah tewas, kini yang berada dalam tubuh Li Ji adalah Yuan Wuho. Namun Qi Wen yang curiga membawa Yuan Wuho ke jurang pasir Shangsu untuk mengambil pedangnya yang tertinggal. Hanya Li Ji yang mampu mengambil pedangnya. 但这把山魈之刀，你去取吧，天下间只有你能拿，有问题吗？ Yuan Wuho berhasil meyakinkan Qi Wen bahwa dirinya adalah Li Ji, dan tak lama Si Guang mendatangi Qi Wen. Kini dia mengetahui bahwa orang di hadapannya bukan Qi Wen yang asli. Namun tanpa curiga apapun, Si Guang tetap menghormati karena telah mengemban tugasnya dengan baik. Yang ternyata nama aslinya adalah Jiling, seekor siluman rubah. Dengan mengejutkan, ternyata Wu Yi berada di sana mendengarkan percakapan mereka. 就是纪灵。 Si Guang dan Wang Yan mendatangi wilayah Luo'an untuk mencari kekuatan Dewa Naga keempat dalam tubuh seseorang bernama Han Ba. Setelah tiba di sebuah penginapan, telah memuncul Qi Wen dan Wu Yi, dan akhirnya mereka menemukan seseorang bernama Han Ba. Tak banyak basa-basi, mereka meminta untuk mengembalikan kekuatan Dewa Naga. Namun Han Ba bingung karena jika diserahkan, maka kekuatan api dalam tubuhnya tak bisa dikendalikan, yang akan menyebabkan kekeringan di seluruh negeri. Han Ba meminta waktu untuk menyerahkan kekuatannya. Namun pada malam harinya, mereka diserang oleh seorang pendekar.我知道一个人有这个本事，只有他。 Pendekar tersebut ternyata Wu Yi. Dia mengambil catatan dari seorang gadis bernama Mulong yang menyangkut kehidupan dirinya dan kakaknya. Yang ternyata Wu Yi dan Wang Yan sebenarnya bukan siluman rubah. Mereka adalah makhluk yang dibangkitkan oleh Jiu Ying dari serpihan jiwa korban klan naga air, yaitu dari Mulong. Namun ingatan Mulong di masa lalunya telah dihilangkan. Wu Yi meminta bantuan Qi Wen untuk mengambil liontin Mulong yang menyimpan seluruh ingatannya. Dan akhirnya semua terkejut melihat pendekar tersebut adalah Qi Wen. Tak lama muncul Wu Yi. Ternyata Qi Wen dijebak. Wu Yi mengatakan bahwa Qi Wen telah bekerja sama dengan Jiu Ying. Qi Wen tak bisa berkata apa-apa karena memang kenyataannya dia telah bekerja sama dengan Jiu Ying. Han Ba pun murka karena Qi Wen mengambil liontin milik Mulong kekasihnya.
Pertarungan seketika berhenti saat mendeteksi Leontinya tak menyimpan ingatan siapapun. Ternyata Wu Yi telah membohonginya. Dan tiba-tiba Hanba terkena serangan balik. Kekuatan silumannya berbenturan dengan kekuatan Dewa Naga, yang akhirnya Hanba tewas dan kekuatan Dewa Naga akan keluar jika Mulong sudah sadar. 妖力快控制不住了，汉巴已经心神大乱。我求求你们了，龙神之力才会解放，让慕容恢复清醒。有苦涩遗憾，转身隔着台阶，是我冰河。跟我走。 Mereka harus segera menemukan Ciwen dan Wu Yi, karena hanya Wu Yi yang bisa menyadarkan Mulong, dan kekuatan Dewa Naga pun otomatis akan keluar. Sementara Ciwen membawa Wu Yi ke suatu tempat. Wu Yi membohongi Ciwen karena dia telah melihat apa yang akan terjadi dari kekuatan pengulangan waktu. Wu Yi melihat bahwa Ciwen bersekongkol dengan Jiu Ying dan akan menghabisi Wang Yan. Tujuannya agar Si Guang murka dan memanfaatkan celah untuk merebut 3 kekuatan naga yang dimiliki Si Guang. Dan Ciwen akan menjadi Dewa Naga selamanya. Karena sudah terbongkar semuanya, Ciwen pun pergi. Namun tiba-tiba想夺取我的戒指，还是认王？ Si Guang akhirnya berhasil mendapatkan cincin pengendali roh, dan saat kembali ke desa, Si Guang terkejut melihat Youqi diancam oleh Yuan, yang mereka sangka dia adalah Li Ji. Yuan mengancam untuk menyerahkan cincinnya jika Youqi ingin selamat. Namun tiba-tiba, Xiaomei! 果然是陆无影。 semua terkejut melihat Wu Yi merampas cincinnya dan pergi membawa Mulong. Si Guang merasa aneh karena cincinnya menolak panggilannya, yang berarti telah mengakui Wu Yi sebagai tuannya. Si Guang menduga bahwa Wu Yi membawa Mulong ke tempat Xiao Wei, karena di sana terdapat tungku besar untuk mengaktifkan kekuatan cincin roh. Mereka pun bergegas pergi, dan benar saja Wu Yi berada di sana menyadarkan Mulong, dan tak lama mereka pun tiba. Namun dengan mengejutkan, Wu Yi mampu mengendalikan mereka hanya dengan satu perintah. Baiji menemui Ciwen melaporkan bahwa Wu Yi telah mengendalikan cincin roh dan menundukkan Si Guang. Ciwen pun bergegas membebaskan Si Guang dan mendatangi Wu Yi. Ternyata semua yang dilakukan Wu Yi selain menyelamatkan kakaknya, intinya untuk menyelamatkan Ciwen. Wu Yi telah melakukan perjalanan waktu berkali-kali hanya untuk mengubah takdir agar Ciwen tak tewas. 你想交的那个人一直都是我。对。 Pada saat itu, Ciwen tewas dan tiba-tiba muncul makhluk yang keluar dari hati Ciwen bernama Jisan. Dia memiliki kemampuan dan akan membantu Wu Yi melakukan perjalanan waktu, membawanya kembali ke masa lalu untuk mengubah semuanya menyelamatkan orang yang dicintai. Namun sampai saat ini, perjuangan Wu Yi tetap gagal menyelamatkan Ciwen, hingga dia memutuskan menggunakan cincin roh untuk mengubah takdir Ciwen. Namun akan mengakibatkan munculnya bencana besar. Tak ada pilihan lain, mereka semua harus menggagalkan rencana Wu Yi. 别为了我这么做。开我，梦。 Dan lagi-lagi dengan mudahnya Wu Yi menundukkan mereka semua. Dan tiba-tiba muncul Yuan Wuho memanfaatkan kesempatan akan merebut cincin roh dan kekuatan Dewa Naga.
Akhirnya Wu Yi berhasil mengalahkan Yuan Wuho dan berhasil melindungi Ciwen. Namun ternyata Wu Yi tak mampu bertahan dan tak lama semua terbangun. Wang Yan terkejut melihat adiknya tewas. Dengan mengejutkan, ternyata Wu Yi hidup kembali. Bai Ji mengatakan ada kekuatan besar yang melindunginya. Namun Ciwen tak sadarkan diri kehilangan kekuatan dan jiwanya. Ternyata semua ini siasat Jisan yang ingin menguasai raga dan jiwa Ciwen sepenuhnya. 季灿骗了我，他被季灿吞噬了，没想到会害了他。彻底的吞噬麒麟。你扮演龙神百年，醒一醒好不好？ Si Guang ditugaskan oleh Bai Ji untuk pergi ke jurang Longyan mencari Ciwen yang asli, yaitu keturunan Dewa Naga ke-9. Karena Ciwen yang kini terbaring adalah Jiling, yang ditugaskan oleh Ciwen ratusan tahun yang lalu untuk menggantikan posisi dirinya. Namun si Guang bingung karena kekuatan Dewa Naga yang terakhir sudah hancur oleh Wu Yi, hingga kekuatan Dewa Naga si Guang tak sempurna. 昏迷不醒，但缺了最后一道龙神之力的我不知道该如何面对兄长。你就是你，想守护什么？武时光。 Jisan muncul kembali. Wu Yi marah karena telah membohonginya. Namun Jisan menjawab bahwa dia tak membohonginya. Penyebab Jiling tersadarkan diri karena telah memasuki masa lalunya yang lebih dalam. Wu Yi pun memohon untuk mengantarkannya ke masa lalu Jiling. Meski dalam masa itu tak ada Wu Yi dalam kehidupannya, Wu Yi hanya bisa melihat kisahnya. 已经回到了过去。我要救他，那你再带我回去。也就是我诞生之前的往昔旧人，距今已太远太远。 并不存在，只能做一个沉默的旁观者。灵神殿没有了武艺，你要借我吗？我要，我想知道。 Kisah pun kembali sejenak ke 150 tahun yang lalu. Terlihat seekor rubah kecil menyelamatkan dua orang pendekar bersaudara, yaitu Yuan Wuho dan Yuan Shijai. Wuho selamat, namun Shijai tak terselamatkan. Wuho pun kembali ke istananya, yaitu sekte Silin di bawah pimpinan Ciwen yang asli. Dia membawa rubah kecil dan mengurungnya, akan menghukumnya karena tak menyelamatkan adiknya. Namun saat akan dihabisi, tiba-tiba berubah menjadi manusia yang wajahnya sama dengan Shijai. Saat itulah Jiling mulai terlahir, namun tak bisa melihat seperti Shijai. Wuho pun memutuskan untuk tak menghabisinya meski dia masih mengurungnya. 你施了什么药法？我不会药法。不用害怕，吃吧。 Suatu hari, Wuho dipanggil oleh Ciwen, dan inilah wajah Ciwen yang asli Dewa Naga ke-9. Ciwen menugaskan Wuho untuk mengorbankan diri demi mengakhiri perang dan mengembalikan kedamaian dunia. Namun saat Wuho akan menelan sisik naga, tiba-tiba Jiling mengambilnya untuk menyelamatkan dan membalas kebaikan Wuho. Namun setelah sisik naga ditelan, tiba-tiba... Setelah menelan sisik naga, mata Jiling jadi bisa melihat. Jiling merebus sisik naga hanya untuk menyelamatkan Wuho karena menyangka akan tewas setelah memakannya. Ciwen pun melakukan ritual. Dia meminjam kekuatan 4 siluman tingkat tinggi diberikan kepada Jiling, dan Ciwen meminjamkan kekuatan naganya kepada mereka. Setelah Jiling memiliki kekuatan besar, dia dikirim ke sekte Silin, menggantikan posisi Ciwen menjadi ketua sekte Silin. Sejak saat itu, Jiling memiliki misi berat untuk mendamaikan dunia, dan dunia mengenal dia adalah Ciwen. 再见，树岸上叽叽叫的心酸。我不能每天再只想着玩了。再见，小狐狸。所有苦涩遗憾，忘我，我恨我，不念我。 Kisah pun kembali ke masa kini. Akhirnya si Guang berhasil menemukan Ciwen yang sudah menjadi naga namun sudah tak berdaya. Si Guang meminta maaf karena gagal mendapatkan kekuatan Dewa Naga yang terakhir. Lalu dia mengatakan tujuan kedatangannya, meminta solusi untuk menolong Jiling karena jiwanya sudah hampir dikuasai oleh Jisan, yang ternyata Jisan adalah perwujudan dari sisik naga Ciwen. Namun dengan mengejutkan, Ciwen tak bisa membantunya karena tak akan ada yang mampu mengalahkan kekuatan Jisan. Hanya Jiling sendiri yang bisa mengatasinya. 眼下祭灵，骤生心魔，这是 兄长你的龙灵所化，昏迷不醒，叫做祭参。没有任何力量可以打败祭参，我帮不了祭灵，对不起，除了他自己。 Di sekte Silin, Wuho memanfaatkan kesempatan akan menghabisi Jiling yang masih tak sadarkan diri, namun dihadang oleh Bai Ji.
Baiji berhasil mengalahkan Wuho dan tiba-tiba terlihat kekuatan naga dalam tubuh Jiling muncul, yang berarti Jiling berhasil menguasai jiwanya kembali dari Jisan. Namun tak lama akhirnya Baiji tewas dan Wuyi berhasil selamat dengan membuang salah satu ekor spiritualnya. Ternyata dialah yang telah membantu Jiling mendapatkan jiwanya kembali dengan mengorbankan ekor spiritualnya. Namun ekor tersebut terhubung dengan penglihatannya, kini Wuyi tak bisa melihat. 陆无一的灵位对应的是眼睛，傻不傻？ Si Guang yang masih berada di jurang Longyan didatangi oleh Si Peng dan Huaqi. Dia memberikan cincin roh dan menyampaikan pesan dari Jiling bahwa dalam cincin tersebut menyimpan kekuatan naga yang terakhir, yang ternyata dari kekuatan Jisan. Jiling memberikannya agar Si Guang menyempurnakan kekuatannya untuk melawan Jiu Ying. Dan tiba-tiba Jiu Ying muncul. Dia malah mendorong Si Guang untuk menyempurnakan kekuatan naganya. Ternyata Jiu Ying memiliki rencana lain, yaitu menghabisi Ciwen dengan memanfaatkan Si Guang, karena naga hanya bisa dihabisi oleh naga. Wang Yan terluka parah dan tak sadarkan diri. Jiu Ying sengaja melakukannya agar Si Guang murka berubah menjadi naga. Jiu Ying akan mengendalikannya untuk menghabisi Ciwen, karena dalam tubuh Si Guang ada serpihan jiwa Jiu Ying. Huaqi berusaha keras menyadarkan Si Guang, yang membuat Jiu Ying semakin marah. Guang yang masih berjuang dengan pikirannya sendiri mencoba disadarkan oleh Yoci. Tak lama Wang Yan pun sadar kembali membantu menyadarkan Si Guang. Sementara Si Peng masih bertarung dengan Jiu Ying. Si Peng mengorbankan diri untuk menghancurkan wujud Jiu Ying. Sementara Si Guang masih bertarung dengan kekuatan pikiran Jiu Ying. Dan akhirnya akhirnya Si Guang sadar dan berhasil mengalahkan jiwa jahat Jiu Ying, dan kekuatan Dewa Naga Si Guang kini sempurna. Tak lama Ciwen muncul, dia meminta untuk mengakhirinya, karena Jiu Ying hanya bisa dihabisi jika Ciwen tewas, yang tersegel dalam tubuh naganya. 你终于来了，弟弟，以你自己的龙神之力，你终于成龙了，结束这一切。 Huaqi sangat sedih kehilangan Si Peng kakaknya. Si Guang akan membawa Wuyi ke sekte bulan baru untuk menetralkan sisa serpihan jiwa Jiu Ying yang berada dalam tubuhnya agar Jiu Ying hancur sepenuhnya. Tak lama mereka pun tiba di sana bertemu dengan 5 rubah. Setelah dijelaskan semuanya, akhirnya mereka ikut bergabung untuk menghancurkan batu bintang. 想要彻底杀死九婴。
Batu bintang akhirnya berhasil dihancurkan. Serpihan jiwa Jiu Ying yang tersisa pun ikut menghilang. Namun tak disangka Jiling tetap tak bisa dipertahankan. Dia tewas yang membuat Wu Yi sangat sedih karena semua perjuangannya tetap sia-sia. Wu Yi pun membuat boneka Jiling agar tak kesepian. Setelah semua masalah teratasi, Si Guang kembali ke sekte Xilin dengan disambut oleh penduduk dan para petinggi sekte. Kini Si Guang menggantikan Jiling yang sudah tiada. Mereka berkumpul dan belasungkawa kehilangan orang-orang hebat. 敬曾经的龙神，人间重归安宁，有因伏诛，就没有如今的天下太平。没有祭灵，敬曾经的龙神。敬四方大师敬，敬白泽大人。有苍生而牺牲的人。 Wu Yi yang jiwanya sangat kesepian tiba-tiba kerasukan. Dia pun memasuki dimensi pikirannya yang ternyata serpihan jiwa Jiu Ying masih tersisa, sengaja disembunyikan dalam tubuh Wu Yi. Dan Wu Yi semakin tak berdaya saat melihat Jiu Ying menyerupai Jiling. Dan akhirnya 跟我走吧。你可以化皮成麒麟的模样，我不会让你回来。姐姐，臣服于我。 Wang Yan dan satu temannya berhasil melarikan diri. Kini Jiu Ying bangkit kembali menguasai raga Wu Yi. Dia pun memerintahkan untuk mengaktifkan formasi sihir Dewi Nuwa. 听令，吴相月，开启女娲法阵，去吧。是。 Si Guang terkejut melihat Wang Yan dan satu temannya terluka, dan tak lama dia pun tewas. Wang Yan menjelaskan bahwa Jiu Ying masih hidup kini menguasai raga Wu Yi. Misinya ingin menghancurkan dunia. Dia mengutus 4 rubah untuk menghancurkan 4 pohon roh, dan pohon terakhir berada di sekte Xilin. 他附身到了小妹身上，记得我跟你说过，支撑是吴相月塔殿的王座。去吧。是，就是土灵墓的所在。 藏在为府之方轴心里的火榕树。九阴他为什么要破坏四柱？生灵尽毁，他想要令大地倾塌。最后一个精灵墓在哪？灵宗的金陵墓。长生，快去向周围的百姓。 Bumi sudah mulai bergetar, 4 pohon roh harus segera diselamatkan. Dan akhirnya para pendekar pun muncul akan membantu, termasuk Wu Ho yang kini telah menyadari kesalahannya. Mereka akan dibagi tugas untuk menyelamatkan masing-masing pohon. Namun saat akan menyelamatkan Huaqi untuk menyelamatkan pohon terakhir, tiba-tiba... "要对妹妹动手吗？ 把妹妹还给我！ Si Guang terluka parah sedang diobati oleh Huaqi. Tak lama muncul Yoci, dia ditugaskan untuk segera menyelamatkan pohon terakhir. Sementara Wang Yan masih bertarung dengan Jiu Ying. Si Guang dan Huaqi tak mampu menandingi kekuatan Jiu Ying. Si Guang memerintahkan Huaqi untuk pergi ke jurang Longyan, membawa batu hati dan darahnya untuk membuka alam ilusi batu bintang, untuk membangkitkan Jiling kembali. Sementara Wu Ho, Mo Yuntan, dan Yoci masih bertarung untuk menyelamatkan pohon roh. Yoci berhasil mengalahkan rubah dan menyelamatkan pohonnya, namun dia terluka parah, dan Huaqi yang sudah berada di jurang Longyan mulai membuka formasinya. Si Guang dan Wang Yan menyatukan kekuatan menghadapi Jiu Ying.
Dengan tepat waktu, Jiling muncul, berhasil mengalahkan Jiu Ying, dan dengan mengejutkan semua pendekar juga bangkit kembali, termasuk gurunya. Ternyata Jiling yang telah membangkitkan mereka semua. 因为纪灵已经把无相月的人 Dengan mengejutkan, tiba-tiba Jiu Ying muncul kembali. Jiling pun membentuk formasi, menyatukan kekuatannya kepada si Guang. 严阵，南斗七杀，南斗天罡。 Akhirnya Jiu Ying berhasil dikalahkan. Yochi yang terluka parah tak mampu lagi bertahan. Dan lagi-lagi Jiu Ying muncul kembali dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Ternyata dia menjebak semuanya agar si Guang menggunakan kekuatan naga untuk menghabisinya. Padahal siasatnya untuk menghancurkan jiwa dan pikiran Wu Yi. Kini Jiu Ying menguasai Wu Yi sepenuhnya yang sangat mustahil untuk dikalahkan. Hanya ada satu jalan terakhir, yaitu harus memasuki masa lalu mencegah kelahiran Wu Yi, yang berarti menghapus keberadaan Wu Yi sepenuhnya. Mereka pun menyatukan kekuatan membentuk formasi dan mulai melakukan perjalanan waktu dengan tugasnya masing-masing, sementara si Guang dan si Zheng menghadapi Jiu Ying. Jiu Ying benar-benar sulit untuk dikalahkan. Lalu dia mengendalikan si Zheng untuk melawan mereka. Yuntan mengorbankan diri untuk menghadapi si Zheng yang kerasukan, sementara Jiling yang masih melakukan perjalanan waktu hampir menyerah, dan tiba-tiba mereka semua datang membantu menyatukan kekuatan. Akhirnya Jiling berada di masa 50 tahun yang lalu, di mana saat itu Wu Yi akan dibangkitkan pertama kalinya. Namun ternyata Wu Yi tak berada di sana. Dia sudah dibangkitkan terlebih dahulu oleh Jiu Ying untuk menyimpan serpihan jiwanya. Mereka pun bertarung dengan waktu yang bersamaan. Si Guang melawan Jiu Ying di masa kini, dan Jiling melawan Jiu Ying di masa lalu. 是来取你性命之人。 Akhirnya mereka berhasil membuat Jiu Ying terluka dalam. Tak lama Wu Yi tersadar. Dia pun segera mengeluarkan hati Jiu Ying dari dalam tubuhnya, meminta si Guang untuk menggunakan pedang Guili dan menggunakan kekuatan naga untuk menghancurkan pecahan terakhir agar Jiu Ying musnah sepenuhnya. 只有这样，毁掉这玉界是最后的碎片，才能彻底杀死九阴。用归离前，但你也会魂飞魄散。我本就不该存在。 我
Keserpian hati Jiu Ying telah hancur, begitu juga dengan Wu Yi. Namun dengan mengejutkan, Jiu Ying mengejar Jiling yang sedang berada di masa lalu. Tak lama Wu Yi pun tewas, dan Jiling berhasil menghabisi Jiu Ying yang merasuki Ratu Rubah, hingga Jiu Ying pun berhasil dimusnahkan sepenuhnya. Dan saat itu Wu Yi baru terlahir tak mengenal Jiling. Karena tak tega menghabisi Wu Yi, Jiling pun memutuskan untuk tak kembali ke masa kini. Dia akan merubah takdirnya sendiri. 你是谁？我带你回家，我是来找你的。 我害怕着周围，你叫什么名字啊？麒麟。麒麟。睡吧。 Si Guang sangat sedih kehilangan Yaoqi dan Wang Yan. Dia mengeluarkan kekuatan naga mencari cara untuk menyelamatkan Wang Yan yang mengorbankan diri menjadi pilar bumi. Begitu juga dengan Jiling mengeluarkan kekuatannya agar mereka berdua selamat tanpa harus mengorbankan diri. Dari dua kekuatan besar, tiba-tiba si Guang memasuki ruang dan waktu. Ternyata si Guang kini berada di masa depan, di mana dia sudah menjadi dewa naga yang ditakuti dunia. Para pendekar pun berkumpul kembali. Mereka berhasil menghabisi Jiu Ying dan dunia penuh dengan kedamaian. 你已经成为过大英雄了。 罗神大人今天也会保佑我们的。这就是你拼死守护的美好人间，就不会熄灭。 Si Guang mendatangi Wang Yan yang ternyata masih hidup, namun ingatan masa lalunya telah hilang. Akhirnya mereka berdua bertemu kembali, dan kisah cinta mereka akan dimulai lagi dari awal. 你为什么会有我的头发？ 很长，很长的故事。 Di tempat lain terlihat Jiling menjadi rakyat biasa, dan tak lama terlihat juga Wu Yi sebagai gadis desa. Wu Yi dan Jiling sama-sama telah hilang ingatan masa lalunya, dan kisah cinta mereka berdua akan dimulai dari sana. Dan kisah film pun selesai. 姑娘喜欢花吗？喜欢，没有钱，谢谢。 姑娘，给你。你不要啊？哎呀！好甜哦。把故事从头说。